Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Para karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan mengambil faidah dari hadis yang ke-7 dalam bab al-ikhlasu wa ihdaru an-niyah. Babul ikhlas wa ihdaru an-niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Di hadis yang ke-7 penulis yakni Imam An-Nawawi meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Al-Imam Muslim. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an. Musani berkata, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim-jisim kalian, yakni tidak melihat kepada perawakan kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat bentuk kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati-hati kalian. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Sebenarnya dalam riwayat Muslim juga di nomor berikutnya, karena ini nomor hadis 33, di nomor 34 ini ada lafaz yang lebih lengkap lagi.
ya, yang lebih lengkap lagi atau dilengkapi pada lafaz yang ke berikutnya. Karena menurut para ulama hadis ini ada yang kurang, ya. Bahkan hadis ini dianggap, kalau kita hanya mencukupkan dengan hadis ini, tidak melihat pada hadis yang lainnya, dianggap bahwa Allah tidak melihat secara zahir. Allah hanya melihat di dalam batin. Sehingga ada kemungkinan akan membela satu kelompok atau golongan apa yang kita kenal dengan Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman itu hanya di dalam hati, tidak perlu perbuatan, karena Allah hanya melihat hati kalian, dan menganggap perbuatan itu tidak ada pengaruhnya dengan keimanan. Ini kan berbahaya. Makanya Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan, selayaknya Al-Imam ini membawakan hadis yang berikutnya yang lebih lengkap lagi, di mana di sana dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang lebih sempurna, ini yang lebih tepat. Yang sebelumnya tidak salah, namun harus diiringi dengan hadis berikutnya ini, tidak dipisah, apalagi dipahami tentang hanya hatinya saja, tidak. Yang mananya yang kedua ini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzura, tidak melihat, ila suwarikum, kepada bentuk kalian, kepada rupa kalian, apakah rupanya cantik atau ganteng atau tidak, ya, sempurna atau tidak sempurna. Allah tidak melihat itu. Wa amwalikum, dan juga Allah tidak melihat harta kalian, apakah hartanya banyak ataukah hartanya sedikit, kaya atau miskin. Tidak, Allah tidak melihat itu. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah hanya melihat hati kalian dan amalan kalian. Hati dan amalan. Ini yang lebih sempurna, karena sangat-sangat kuat kaitannya antara hati dengan amalan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bahkan oleh Nabi sendiri, bahwa hati ini sangat mempengaruhi badan. Hati ini adalah amirul lil badan, pemimpinnya badan. Kalau hati ini rusak, maka badan akan menjadi rusak. Artinya badan ini rusaknya baik secara fisik maupun secara amalan. Ya, sebagaimana sabda Nabi yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh badannya akan menjadi baik.
apabila segumpal daging ini rusak maka seluruh badannya akan menjadi rusak. Menunjukkan bahwa ada kaitan yang sangat erat, yang sangat kuat antara hati dengan badan, antara zahir dengan batin, atau antara batin dengan zahir. Batin yang dimaksud adalah hati, sementara zahir adalah badan secara fisik dan juga amalan. Ya, jadi yang tepat atau yang lebih bagus dipahami adalah bahwa Allah itu melihat pada manusia hati dan amalannya. Allah tidak melihat pada rupa dan hartanya. Ya, Allah tidak melihat rupa dan harta seseorang. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa yang pertama, thawabul a'mali yakunu bima in 'aqada 'alaihi al-qalbu min ikhlasin wa husnin niyyah. Bahwasannya ganjaran amal-amal itu yakunu bima in 'aqada 'alaihi, akan ada dengan apa yang dikaitkan dengan hati. In aqada alaihi alqalbu, min ikhlasin, dari ikhlas, wa husni niyah, dan baiknya niat. Jadi niat yang baik serta keikhlasan sangat mempengaruhi ganjaran amalan. Makanya ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi pada babul ikhlas wa idharun niyah, karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Dan amalan hati sangat mempengaruhi amalan anggota badan. Sangat mempengaruhi amalan anggota badan. Bukankah Nabi SAW bersabda di awal kitab ini yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi, innamal a'malu binniyat. Ini sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, ganjaran amalan itu tergantung dari apa yang ada di dalam hati. Tujuannya apa hati ini untuk mengamalkan sebuah amalan? Karena terkadang amalannya syar'i, ya ikhwah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun di dalam hati ada niat-niat tertentu yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama dia hanya ingin dikatakan seorang yang alim, atau ingin dikatakan seorang yang sunnah, mengikuti sunnah. Dia bukan karena Allah kemudian dia beramal dengan amalan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan karena Allah. Maka perhatikan, kemudian dia mendapatkan pujian. Ketika mendapatkan pujian, artinya seorang mengatakan, oh fulan ini amalannya sunnah loh, dan dia dengar, lalu dia bangga atau senang dipuji dengan kata-kata itu. Bahaya itu. Amalannya sunnah tapi hatinya hanya ingin dipuji, maka tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Bahkan itu terjebak ke dalam kesyirikan, riya. Ada yang seperti ini, ada. Dia menginginkan amalannya di atas sunnah, hatinya hanya ingin mengatakan supaya orang mengetahui bahwa dia itu di atas sunnah, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berbahaya, tipis, ya. Nah, yang dinilai oleh Allah itu bukan amalannya kalau yang seperti itu, tapi dilihat dari hatinya. Hatinya terkadang yang membatalkan amalan yang ia lakukan secara zahir. Oleh karena itu terkadang kita tidak bisa memvonis seseorang yang mengamalkan sunnah itu, wah pasti dia akan mendapatkan ganjaran. Belum tentu, hatinya Allah yang tahu.
Hatinya Allah yang tahu. Belum tentu dia mendapatkan ganjaran dari Allah, karena hati itu hanya Allah yang tahu. Karena penentu amalan itu mendapatkan ganjaran atau tidak dari Allah adalah apa yang ada di dalam hati. Ini yang dimaksud. Namun ketika hatinya ikhlas tapi amalannya tidak sesuai sunnah, diganjar tidak? Tidak juga. Hati dengan amalan harus sinkron, harus sama, harus sesuai. Amalannya ikhlas, hatinya ikhlas dalam beramal, tapi amalannya jauh dari kata sunnah. Diberikan ganjaran Allah tidak? Tidak. Tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jal. Tanya kepada para pelaku bid'ah itu, maulid saja maulid. Sekarang kemarin tuh maulid saja. Para penyumbang perayaan itu kalau ditanya apakah anda ikhlas karena Allah, oh ikhlas. Ya tidak, ikhlas. Tapi amalannya sesuai sunnah enggak? Enggak. Diganjar? Lah, tidak. Atau ada yang dia ingin bersolawat, solawat yang joget itu, tanya dia, ikhlas kamu? Ikhlas. Kamu beramal seperti ini ikhlas? Ikhlas. Karena Allah. Tapi amalannya joget, diganjar gak sama Allah? Tidak. Artinya hati dengan amalan harus sinkron. Hatinya karena Allah, amalannya sesuai sunnah, baru Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik bagi dirinya. Ini yang dimaksud walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dua-duanya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Yanzuru ila qulubikum, lihat, Allah melihat hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Hatinya benar tapi amalan salah, tidak diganjar. Atau hatinya salah, amalannya benar juga tidak diganjar. Amalannya benar tapi hatinya salah. Hatinya salah dalam artian dia bukan karena Allah dia mengamalkannya, ada sedikit riya di dalamnya, dicampuri dengan riya di dalamnya, maka tidak diganjar oleh Allah Azza wa Jalla meskipun amalannya benar sesuai sunnah. Atau sebaliknya, maka dua-duanya harus sinkron. Yang lebih celaka lagi ya ikhwah, amalannya tidak, hatinya tidak ikhlas, amalannya tidak sesuai sunnah, celaka sudah itu. Ya, selesai, dia azab oleh Allah, dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla, bukan ganjaran. Ya, innallaha yanzuru walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Oleh karena itu, faidah hadis yang kedua disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih li'annaha tattabi'u amrahu wa nahihi. Memperhatikan, i'tina itu memperhatikan, bi islahil qalbi, dengan memperbaiki hati. Muqaddam itu lebih didahulukan ala islahil jawari, untuk memperbaiki anggota badan. Jadi hati lebih didahulukan untuk memperbaiki anggota badan. Li'annaha, karena hati itu tattabi'u amrahu. Li'annaha, yani karena jawarih, anggota badan, mengikuti perintah hati. Ya, fa idza saluhal qalbu saluhal jasadu kulluh. Karena apabila hati ini baik, maka akan memperbaiki semua jasadnya, semua amalannya secara zahir. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila hati itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan merusak jasadnya semuanya. Ini akan merusak jasad dan amalannya. Di sini menunjukkan hati itu penting. Ya, tapi amalan tidak hanya sebatas hati, iman itu tidak hanya sebatas hati. Iman harus diiringi dengan amalan.
Dari sini batilnya perkataan manusia ya yang mengatakan jangan lihat luarnya, ya lihat hatinya dong. Ya, tidak, Islam memiliki konsep dua, lihat hati dan anggota badan, luarnya juga dilihat. Ya, meskipun mungkin yang lebih didahului adalah hati dilihat. Ya, atau perkataan juga para wanita, ya nggak perlu berjilbab, kan yang penting hatinya. Nah, ini batil perkataan ini. Ngapain sholat, kan yang penting hatinya. Ini batil perkataan ini. Nggak usah alim lah, yang penting kan hati kita baik. Ini batil perkataan ini. Ya, nggak usah terlalu fanatik lah, yang penting kan hati kita baik. Baik menurut siapa? Karena ada yang mengatakan seperti itu, yang penting kan hatinya, nggak perlu kita melihat secara zahir. Zahirnya kita melihat dia joget-joget, apakah kita akan memastikan hatinya itu baik? Lah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Zahirnya dia melakukan kemungkaran, apakah kita akan menilai bahwasanya hatinya itu baik? Lah, tidak. Mungkin ada pertanyaan ada soal ya, bagaimana dengan mereka yang banyak dia bertobat tapi badannya masih bertato? Ya kan? Sekarang banyak tuh orang-orang yang hijrah tuh, badannya penuh dengan tato tapi dia bertaubat. Ah, itu secara zahir dia sudah melakukan kebaikan. Ini tidak bertentangan, justru dia memang sudah memperbaiki hatinya. Ketika dia tidak bisa memperbaiki secara zahir sesuai dengan kemampuannya, ya sudah, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang jadi permasalahan adalah tidak terlihat dia bertaubat. Secara zahir dia penampilannya luar biasa gitu ya, kupingnya ditindik, masih ada antingnya, dilobangi segede ban beca gitu. Di sini ada antingnya. Begitu bicara lidahnya, di sini ditindik juga. Ketika bicara lidahnya ditindik, giginya lancip-lancip semua. Serem sekali. Kita nggak bisa yang seperti itu melihat, berarti jangan lihat ininya, lihat hatinya. Belum tentu. Orang yang bertaubat itu dia akan melepaskan semua aksesoris yang ada di tubuhnya sesuai dengan kemampuannya, karena dia tahu itu adalah kemungkaran. Tapi kalau orangnya masih berpenampilan seperti itu, sulit kita akan melihat hatinya, sulit. Karena itulah yang ada dalam hatinya yang ditampilkan secara zahir gitu. Beda yang sudah taubat, ya memang dia terlihat. Karena orang yang bertaubat itu pasti akan berusaha untuk menyelaraskan dirinya dengan syariat sesuai dengan kemampuannya. Dia akan lepas semua aksesoris, antingnya apa. Adapun sisa-sisa bekas-bekasnya, ya sudah, sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak bisa memperbaiki, ya sudah, itu mungkin hanya masa lalu. Tapi orang yang masih dalam keadaan seperti itu, yang belum melepaskan semua, dan dia masih bergelim dengan dosa dan maksiat, apakah kita bisa akan melihat hatinya? Sulit. Justru itu cerminan daripada hatinya, busuk hatinya. Ya, nggak bisa kita melihat. Sama seperti perempuan yang tidak menggunakan jilbab, sulit kita melihat hatinya. Yang penting kan hatinya. Justru hati yang baik dia akan menampilkan secara zahir sesuai dengan syariat Islam. Dia akan menggunakan jilbab, dia akan menjalankan syariat. Jadi hati dengan anggota badan atau secara zahir, batin dan zahir itu sangat erat kaitannya. Ya, sangat erat kaitannya. Ya.
Mungkin soal lagi, bagaimana Ustaz kalau dibalik? Nggak usah dibalik. Oh, penampilannya ulama gitu. Peci, gamis, sorban, sholat 5 waktu. Apakah kita vonis dia? Ya kita melihat secara zahir. Awalnya kita melihat husnudzan, baik, sampai terlihat secara zahir dia melakukan penyimpangan gitu. Ya. Karena banyak penampilannya di luar Masya Allah gitu ya. Bahkan dikatakan ulama, tapi di keluarganya jahatnya luar biasa. Ada yang seperti itu. Nah, kita yang tidak mengetahui, awalnya husnudzan, menghormati minimal sebagai muslim, sampai datang tanda-tanda yang memalingkan dari husnudzan menjadi suudzan, baru kita bisa melihat hatinya. Jadi penampilannya itu sesuai dengan hatinya. Awalnya kita melihat sesuai dengan hatinya, wah hatinya baik nih, karena penampilannya begini. Sampai lihat tanda, oh kirain baik dia. Ya, kalau misalnya ya tandanya ternyata dia buruk gitu ya, pakai pakaian gamis, peci, kemudian tapi kata-katanya kotor umpama, binatang dibawa-bawa, baru kita melihat oh hatinya buruk, fasad, rusak. Baru yang seperti ini tidak bisa dipercaya, ya, tidak bisa dipercaya. Ada yang seperti itu, ada penampilannya Masya Allah, tapi kata-katanya kotor, marahin anak buahnya itu, seluruh kebun binatang dibawa ditimpakan pada dirinya itu, Masya Allah. Ya, nah, ini serahkan, karena memang kita menyerahkan hati kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah, perhitungannya hanya pada Allah. Ya, perhitungannya kepada Allah. Namun ikhwah, bila ingin memperbaiki diri, maka diawali dengan memperbaiki hati, karena hati ini yang akan membimbing ya kepada jasad menjadi baik. Kemudian faidah yang ketiga, al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi. Manusia itu mas'ul, ditanya, diminta pertanggungjawabannya, wa muhasabun, dan dihisab, diperhitungkan, ala niyatihi wa amalihi, di atas niatnya dan amalannya, itu yang akan dihisab. Di atas niatnya dan amalannya itu akan dihisab. Fayanbaghi ay yahrisa ala tasdidihima, maka selayaknya dan sepantasnya kita berusaha semangat untuk memperbaiki keduanya, yakni memperbaiki hati dan juga memperbaiki amalan, memperbaiki niat dan memperbaiki amalan. Tariqur rusdi wal huda bima jaa 'anillahi ta'ala wa sahha 'an rasulih, dengan cara mengikuti petunjuk, ya, mengikuti petunjuk dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian ya ikhwah, kita tidak bisa memperbaiki hati hanya dengan perasaan atau mengikuti motivasi, tidak. Mungkin antum sering melihat kuotas gitu, belum tentu itu bisa memperbaiki hati. Yang bisa memperbaiki hati adalah antum mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah yang sahih, ya, bukan hanya sekedar kuotas, bukan. Sebagus apapun kuotas antum, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, bahkan jauh dari Al-Quran dan sunnah, maka hati tidak akan bisa menjadi baik, ya, tidak bisa menjadi baik.
sedalam apapun ilmu filsafat seseorang dalam memberikan kuotas, tapi kuotasnya jauh dari Al-Quran dan Sunnah, hatinya tidak akan bisa menjadi baik. Ya, jadi hanya Al-Quran dan Sunnah yang bisa memperbaiki hati. Oleh karena itu semangat untuk belajar, pelajari Al-Quran dan Sunnah tanpa kita harus tanpa harus kita bersusah payah. Kalau kita rajin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan bimbingan para ulama, bimbingan dari guru-guru kita, hati itu akan terbentuk sendiri menjadi baik. Ya, hati itu akan terbentuk sendiri, dengan catatannya kita berusaha, ya, berusaha tanpa bersusah payah, artinya tanpa capek kita, tanpa lelah. Kalau kita berusaha terus belajar dengan semangat, hati akan terbentuk sendiri menjadi baik dan akan terlihat dalam anggota badan atau terlihat secara zahir. Jadi kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, tidak ada yang bisa memperbaiki hati kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ya, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau mungkin antum nggak disibukkan dengan kerja atau disibukkan dengan apapun sehingga sulit sekali datang ke majelis ta'lim. Dengan antum rajin membaca Al-Quran saja, atau kalau seandainya antum belum bisa baca Al-Quran, belajar tajwid sambil mempelajari atau membaca Al-Quran, itu hati akan terbentuk sendiri dengan menjadi baik. Karena dengan bacaan Al-Quran itu hati itu menjadi lembut, hati menjadi wajilat. Wajilat qulubuhum artinya apa? Lembut, kan artinya menjadi lembut dan menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa harus ditakut-takuti, kita rajin membaca Al-Quran, hati itu mencari takut sendiri. Karena demikian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, dan iman akan bertambah sendiri. Ya, gimana ayatnya itu? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bentar. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lihat, wa idza tuliyat menggunakan fi'il majhul lagi. Tuliyat itu artinya dibacakan, bukan kita yang baca. Apalagi kalau kita yang baca gitu. Dibacakan artinya sering kita mendengar Al-Quran, keimanan kita bertambah dan hati menjadi lembut. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran itu, dengan dibaca saja, terlepas kita mengerti atau tidak artinya, itu hati akan menjadi lembut. Dan ini mukjizat dari Al-Quran. Jadi, Ustadz, gimana caranya untuk memperbaiki hati? Ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Memperbaiki hati, karena hati kita begini-begini. Banyak baca Al-Quran. Kalau nggak tahu artinya, tanpa harus tahu, nanti dipelajari berikutnya. Yang penting bisa dan ada semangat dulu untuk membaca Al-Quran. Hati akan menjadi lembut. Setelah lembut, nanti Allah akan bimbing, ya, akan memberikan hidayah. Hidayah itu taufik untuk dimudahkan kepada hidayah berikutnya. Setelah dia membaca, ada semangat untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, ada semangat untuk mengamalkannya. Hati akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, hati akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi tidak perlu antum mencari orang bijak bagaimana gitu. Tolong dong nasihati saya karena hati saya kaku. Baca aja Al-Quran. Karena Al-Quran di sana ada mukjizat di sana. Baca Al-Quran. Baca. Yang celakanya itu, waduh Ustadz nggak sempat, ya itu bahasa kita itu derita lu. Ya. Kita tidak mungkin mencari waktu sempat. Sempatkan waktu, luangkan waktu. Sulit mencari waktu luang. Sulit.
Apalagi antum yang kerja, pergi subuh pulang subuh. Oh enggak, pergi subuh pulang malam gitu umpama. Ya, pergi subuh. Habis sholat subuh langsung pergi berangkat kerja, pulang malam, enggak sempat baca Al-Quran. Nah, ini enggak akan bisa kalau antum tidak meluangkan waktu. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang, antum enggak akan pernah punya waktu untuk luang. Enggak pernah punya waktu. Tapi luangkan, dalam kondisi apapun luangkan. Itu akan bisa melembutkan hati dengan baca Al-Quran. Enggak perlu banyak, enggak perlu 1 lembar, enggak perlu 1 ain, apalagi 1 juz, enggak perlu 2 atau 3 ayat, tapi rutin. Itu akan melembutkan hati. Makanya kalau belum bisa ya belajar. Dengan pelajari saja ya, antum datang ke guru belajar tajwid, itu sudah melembutkan hati. Karena antum akan dilatih, melatih membaca Al-Quran, dilatih. Saat latihan itu hidayah itu sudah mulai masuk, sedikit demi sedikit masuk, ya, sedikit-sedikit masuk, dan mukjizat sudah masuk pada diri antum. Itu sudah mulai membentuk hati, ya, sudah melembutkan hati. Dan memang ini mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini kalau dibaca akan bisa dirasakan oleh siapapun tanpa harus dia menjadi seorang ulama. Dia membacanya, dia akan mendapatkan hidayah. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Syekh, tidak ada yang bisa memperbaiki hati, melembutkan hati kecuali Al-Quran dan dengan sunnah yang sahih. Dengan sunnah yang sahih. Naam. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis yang ke-8. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Datang dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Musannif berkata, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ini namanya adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an rajulin, tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, dia berperang hanya karena keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, dan dia hanya berperang hamiyah, hanya untuk menjaga kehormatan, ya, wa yuqatilu riya'an, dan ia berperang hanya karena riya, ingin dilihat, ingin dipuji atau ingin mendapatkan pujian. Taruhlah hanya ingin dikatakan seorang pahlawan, itu kan pujian, ya. Dia perang hanya ingin dikatakan seorang pahlawan. Ayu dzalika fi sabilillah, mana dari yang tiga ini yang dikatakan fi sabilillah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala, siapa saja yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, atau meninggikan, dalam rangka meninggikan kalimatullah, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang dikatakan fi sabilillah.
Maksudnya siapa saja yang berperang karena Allah dan ingin membela agama Allah agar kalimat Allah menjadi tinggi di atas permukaan bumi ini, maka itu yang dikatakan fisabilillah, dan itulah yang dikatakan dengan ikhlas. Ya, yang dikatakan dengan ikhlas adalah hanya karena kalimat Allah menjadi tinggi. Ya, ini berperangnya ikhwah hanya untuk dikatakan berani, atau hanya untuk pembelaan membela kehormatan, atau hanya untuk dipuji, atau dikatakan sebagai kesatria atau pahlawan. Maka tiga ini tidak dijadikan sebagai fisabilillah. Ini perang. Fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini kaitannya juga dengan sangat erat dengan niat, ya, dengan niat. Mengapa Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini pada babul ikhlas wa ihdarun niyah? Karena yang dikatakan niat yang ikhlas, niat karena Allah, adalah segala amalan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakwah dan berperang itu juga hanya untuk berniat meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, bukan untuk yang lainnya. Maka fikih hadis yang bisa diambil disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, al-a'malu salihah tuhtasabu bin niyatin salihah. Amal yang saleh itu didapat dari niat yang saleh. Amal yang saleh didapat dari niat yang saleh. Iya. Tadi kita sudah bicarakan di awal bahwa amal yang saleh itu harus terpenuhi dua: niat yang ikhlas dan mengikuti syariat atau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa lepas dari salah satu keduanya. Ikhlas tapi amalan tidak sesuai dengan syariat, ya tidak ada nilainya di sisi Allah. Amalannya sesuai syariat tapi tidak ikhlas, juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka dua-duanya, amalan yang saleh itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah dan dengan niat yang saleh. Ya. Kemudian fikih hadis yang kedua pada hadis ini, yakni fadlul jihadi yakunu liman qatala fi sabilillah i'la'an li kalimatillah. Keutamaan jihad itu ada pada orang yang berperang karena Allah, berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Itu yang dikatakan jihad, untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi tidak sembarangan kita mengatakan jihad atau mujahid itu pada yang bukan tempatnya. Karena sebagian mereka, orang-orang yang mati konyol itu dianggap syahid. Orang-orang yang tidak mati yang tidak di jalan Allah dianggap syahid. Ini di mana dalilnya? Hanya karena sekedar empati, hanya sekedar ikut bela sungkawa, kemudian kata oh dia syahid. Syahid dari mana? Di sana ada kriteria orang mati syahid itu. Gak sembarang kita menggelari orang itu mati syahid. Nah, tidak. Kemudian surga untukmu, nggak bisa juga kita menetapkan fulan fil jannah, fulan di surga, tidak bisa. Surga untukmu ya kawan, dari mana? Orang soleh saja yang mati dalam keadaan husnul khatimah, kita tidak bisa menetapkan fulan fil jannah, lah, kecuali apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, seperti kita yang jauh dari Nabi, jauh dari turunnya Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa sekarang ditetapkan setiap orang itu masuk dalam surga atau masuk dalam neraka, tidak bisa. Ya, hatta secara zahir kita melihat dia itu seorang ulama, tidak bisa kita mengatakan fulan fil jannah, fulan fin nar, la. Nah, ini
perhatikan. Apalagi yang jelas-jelas dengan mata kepala kita melihat orang ini matinya enggak syahid, orang ini matinya konyol, bahkan dalam rangka menyelisih syariat. Kok bisa-bisanya kita mengatakan dia syahid? Kok bisa-bisanya kita mengatakan dia itu di surga? Dari mana taunya? Ya, ini disebabkan karena ketidaktahuan alias kebodohan terhadap din, terhadap agama, sehingga dia mudah saja memberikan kata-kata seperti itu. Ya, ini fenomenanya banyak sekali terjadi sekarang itu. Hanya modal empati saja atau perasaan dia, oh surga untuk mukawan, syahid untuk mukawan, yang jelas-jelas depan mata itu sangat jauh dari syariat Islam. Kok bisa mengatakan seperti itu? Nah, ini kebodohan. Yang seperti ini kebodohan, hanya modal semangat tapi tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga dia mengucapkan seperti itu. Ya. Seorang ulama yang betul-betul di atas sunnah pun kita hanya bisa mengatakan apa? Insya Allah, dan berdoa semoga Allah memasukkannya ke dalam surga, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Insya Allah dia di surga. Itu boleh. Itu dengan catatan jelas dalam kehidupannya dia beramal dengan amalan yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru kita bisa mengatakan demikian. Itu pun dengan mengucapkan insya Allah, tidak menetapkan fulan fil jannah. La. Kita hanya bisa mengatakan insya Allah, mudah-mudahan. Kita berdoa, itu yang kita bisa kan pada orang-orang saleh yang jelas-jelas para ulama. Ya, seperti ulama-ulama terdahulu, hatta Imam Bukhari pun, Imam Bukhari yang kitabnya dinilai kitab yang tersahih kedua setelah Al-Quran, ketika beliau sudah meninggal dunia pun kita tidak bisa menetapkan Bukhari fil jannah. Lah, tidak. Jelas-jelas Imam Bukhari. Imam Muslim juga demikian, kedua setelah Imam Bukhari. Dan para ulama ahli hadis yang jelas-jelas notabene mereka ulama, kebaikan ada pada dirinya. Kita tidak bisa menetapkan oh fulan fil jannah, oh Bukhari di surga, Muslim di surga, Ibnu Majah di surga. Lah, kita hanya bisa mengatakan apa? Insya Allah, semoga Allah mengampuninya. Makanya kita selalu berdoa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu doa, tidak ditetapkan huwa fil jannah. Lah, apalagi yang selain mereka. Gak bisa kita menetapkan di surga, apalagi yang jelas-jelas amalannya jauh dari sunnah, apalagi yang jelas-jelas matinya menyelisihi syariat. Kok bisa-bisanya kita mengatakan dia fil jannah? Lah, tidak bisa. Hati-hati untuk menetapkan itu. Ya, jadi yang dikatakan jihad itu masuk di dalamnya para du'a dan dai. Yang dikatakan jihad itu adalah dalam rangka menegakkan kalimatullah, meninggikan kalimat Allah, bukan hanya sekedar semangat, bukan hanya sekedar membela kehormatan, bukan sekedar hanya riya, ingin dipuji atau ingin dijadikan sebagai atau dianggap sebagai kesatria. Itu kan ingin dipuji atau dianggap sebagai pahlawan. Lah, tapi untuk meninggikan kalimatullah. Dan orang-orang yang ingin menegakkan kalimatullah tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan kehormatan, tidak membutuhkan apa dianggap sebagai pemberani, tidak membutuhkan bahwasan dia itu pahlawan, tidak butuh, karena dia hanya ingin menegakkan kalimatullah. Berapa banyak orang-orang soleh yang meninggal atau mati di jalan Allah, tapi mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia. Bahkan dia ingin sudah jasadnya hilang, tidak ditemukan, tidak dianggap sebagai pahlawan, tapi dia niatnya hanya untuk menegakkan kalimatullah. Ya, ini yang sejatinya syuhada, ini yang sejatinya orang-orang yang mati syahid. Jadi orang yang hanya sekedar menunjukkan keberanian, menunjukkan semangat, hanya sekedar membela kehormatan, apalagi hanya ingin dikatakan seorang kesatria,
ini bukan orang-orang yang berada di atas jalan Allah. Laisa fi sabilillah. Hanya saja fi sabilillah adalah orang yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maghrib. Fadhal, man maghrib. Siapa azan? Setelah azan kita lanjutkan dikit, baru setelah itu salat. Nah, dalam hadis ini ya ikhwah, ada faedah bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya, dan ini manhaj ahlu sunnah. Ilmu dulu sebelum beramal. Di mana dilihatnya? Sahabat yang datang kepada Nabi bertanya terkait dengan amalan qital atau jihad. Sahabat ini sebelum mengamalkan qital atau mengamalkan jihad, dia bertanya kepada Nabi, mana jihad yang dikatakan fisabilillah? Apakah yang begini, yang begini, yang begini? Nah, kemudian Nabi memberikan jawaban ilmunya yang tepat. Baru setelah itu diamalkan. Ini al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahkan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, dilarang kita beramal tanpa ilmu. Dilarang kita beramal tanpa ilmu. Makanya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali memberikan faidah wujubu taqaddumil ilmi 'ala al-amal. Wajibnya mendahulukan ilmu atas amal. Ini yang terkandung tadi dalam soal jawabnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum tidak boleh beramal tanpa ilmu. Lebih baik diam sampai datang tahu ilmunya ketimbang kita beramal tanpa ilmu. Karena beramal tanpa ilmu akan terjadi dua kesalahan di sana. Yang pertama, dia mendatangi tanpa ilmu dengan kebodohan. Yang kedua, dia mengamalkannya salah atau masuk ke dalam pintu masuk yang bukan pada pintunya. Masuk ke dalam amalan yang bukan pada pintunya. Ya. Jadi lebih baik diam sampai tahu ilmunya baru diamalkan. Karena khawatir ketika diamalkan ternyata tahu ilmunya, ini dilarang, antum terjebak dua kali di sana. Sudah masuk tanpa ilmu, mengamalkan amalan yang dilarang. Ya, ini perhatikan. Dan ini masuk ke dalam segala atau seluruh amalan. Tidak boleh kita beramal tanpa ilmu. Harus tahu ilmunya sebelum beramal. Kemudian di antara faedah yang terakhir dari hadis ini adalah dhammul hirsi 'ala dunya wa 'ala al-qital li hududhi nafsi fi ghairi ta'atillah. Tercelanya kita tamak terhadap dunia atau hanya sekedar mengikuti bisikan-bisikan jiwa dalam rangka untuk menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.